Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang konsep simbiosis industri pada pabrik kelapa sawit. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mirani Abigail dengan NIM 124330039. Saya Gabriela Rezeki Naibaho dengan NIM 124330076. Saya Ananda Kusumawardani dengan NIM 124330029. Saya Devalin Maria Tambunan dengan NIM 124330088. Saya Mufidatul Habibah dengan NIM 124330063. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep simbiosis industri pada pabrik kelapa sawit. Pabrik kelapa sawit atau PKS dipilih sebagai industri jangkar karena merupakan pusat agroindustri utama di Indonesia. Memproses tandan buah segar atau TBS kelapa sawit menjadi minyak sawit mentah dengan volume produksi besar. Produk utama adalah crude palm oil atau CPO, sedangkan limbah utama mencakup 1. Limbah padat seperti empty fruit bunch atau EFB, fiber, dan cells. Yang kedua adalah limbah cair palm oil meal, effluent atau foam, serta ketiga gas panas dari proses boiler. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ananda. Selanjutnya ada diagram alir. Diagram ini menggambarkan pergerakan material dari TBS hingga menjadi CPO, sekaligus menunjukkan titik-titik di mana limbah dihasilkan dan berpotensi dimanfaatkan kembali dalam sistem industri. Melalui alur ini, kita dapat melihat bagaimana PKS menjadi pusat yang menghubungkan berbagai industri pendukung dalam konsep EIP. Selanjutnya ada prinsip-prinsip ekologi industri. Konsep EIP pada PKS berjalan berdasarkan beberapa prinsip ekologi industri. Pertama, closed loop, yaitu limbah yang dihasilkan kembali dimanfaatkan sebagai energi. Kedua, efisiensi material, di mana limbah padat tidak lagi dibuang tetapi diolah menjadi produk. Ketiga, ada efisiensi energi, contohnya pemanfaatan panas buangan. Keempat, ada waste to product, atau mengubah limbah menjadi produk bernilai ekonomis. Dan yang terakhir adalah simbiosis industri, di mana PKS bekerja sama dengan industri lain untuk saling mendukung melalui pertukaran material dan energi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Gabriela. Dari sisi ekonomi, penerapan EIP memberi banyak manfaat. Integrasi antar industri memungkinkan PKS mendapatkan pendapatan tambahan, misalnya dari penjualan biogas atau pupuk organik. Selain itu, pabrik dapat menekan biaya operasional karena energi dan pupuk dapat dihasilkan dari limbah internal. Dengan optimalisasi biomasa, PKS juga dapat bekerja sama dengan industri lain seperti industri polimer yang tentu meningkatkan nilai tambah secara signifikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Devalin. Selanjutnya kita akan membahas keuntungan lingkungan. Dari sisi lingkungan, sistem EIP membantu menurunkan dampak negatif industri sawit. POME dapat diolah menjadi biogas, EFB menjadi pupuk organik, dan fiber dapat digunakan sebagai bahan bakar biomasa. Ini menekankan polusi air, udara, dan volume limbah ke landfill. Selain itu, perkebunan sawit juga berperan dalam penyerapan karbon dan mendukung siklus hidrologi. Dengan demikian, konsep EIP mewujudkan industri yang tidak hanya produktif, tetapi juga berkelanjutan. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Mufidatul. Selanjutnya ada keuntungan sosial. Secara sosial, EIP membuka peluang kerja di sektor pengolahan limbah seperti pabrik biogas, pembuatan pupuk hingga UMKM di sekitar perkebunan. Petani juga mendapatkan akses pupuk organik dengan harga lebih murah sehingga produktivitas meningkat. Pembangunan kawasan industri turut mendukung fasilitas publik seperti pendidikan dan kesehatan. Konsep ini memperkuat kesejahteraan masyarakat pedesaan dan mendorong pengentasan kemiskinan melalui rantai nilai yang inklusif. Selanjutnya, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, penerapan Eco-Industrial Park dengan PKS sebagai industri jangkar membentuk sistem simbiosis industri yang efektif. Limbah seperti EFB, fiber, cell, dan POM
berhasil diintegrasikan menjadi energi dan produk bernilai melalui kerjasama dengan industri pendukung. Konsep ini memenuhi prinsip ekologi industri melalui efisiensi material, pengurangan limbah, dan sistem closed loop, sehingga memberikan manfaat ekonomi, lingkungan, dan sosial sekaligus. Sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada yang ditanyakan boleh tulis di kolom komentar ya. Thank you for watching. See you.